Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Aulia dengan NIM 20245309. Di sini saya akan membawakan materi tentang sorting, yaitu bubble sort dan selection sort. Kenapa saya memilih materi sorting? Karena di pertemuan sebelumnya, yaitu tugas kelompok, saya mendapatkan materi tentang sorting. Jadi saya paham sedikit. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Pratomo Setiaji, Skom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Nah, apa sih itu sorting? Sorting atau biasa disebut dengan pengurutan, yaitu proses menyusun data dalam suatu struktur data sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, di sorting itu ada dua urutan, yaitu urutan naik disebut ascending dan urutan turun disebut descending. Nah, sorting ini itu tuh sangat penting dalam pengolahan data, baik untuk tipe data numerik, angka maupun karakter, karena memudahkan pencarian, pengolahan, dan analisis data itu lebih lanjut lagi. Ada beberapa metode dalam sorting, yaitu ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort. Nah, di sini saya akan membawakan bubble sort dan selection sort. Nah, apa sih itu bubble sort? Bubble sort yaitu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukar posisi jika urutannya salah. Nah, di bubble sort itu dia tuh membandingkan elemen-elemen yang berdekatan. Terus ditukar posisi jika urutannya itu salah. Nah, di sorting ini tuh sangat penting dalam pengolahan data, baik untuk tipe data numerik maupun karakter. Sama kayak tadi ya, teman-teman. Terus cara kerja dari bubble sort yaitu melalui daftar elemen satu per satu. Nah, setelah itu dia tuh membandingkan elemen yang baru dan elemen berikutnya. Jadi dia itu membandingkan. Setelah itu, jika elemen yang baru itu lebih besar, maka dia itu akan menukar posisi. Setelah itu, proses ini itu akan diulangi sebanyak jumlah elemen. Jika elemennya itu misal ada 10, nah dia itu akan diulangi sampai 10 proses. Sampai tidak ada lagi pertukaran yang akan diulangi. Gitu. Nah, apa sih itu selection sort? Jadi, selection sort itu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membagi daftar menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang sudah urut itu ada di sebelah kiri, dan bagian yang belum urut itu ada di sebelah kanan. Nah, mengurutkan dari elemen terkecil ke elemen terbesar. Jadi, misal ada elemen 10, 5, 4, jadi itu dia tuh diurutkan dari elemen-elemen terkecil ke yang terbesar. Gimana sih cara kerja selection sort? Jadi, cara kerja selection sort yaitu yang pertama, dia itu mencari elemen terkecil di seluruh bagian yang belum urut. Jadi, dia itu mencari elemen-elemen yang belum urut, setelah itu ditukar elemen terkecil dengan elemen ke posisi awal yang belum urut. Setelah itu dia akan menggeser batas bagian yang urut 1 ke posisi sebelah kanan. Nah, setelah itu akan mengulangi proses sampai semua elemennya itu urut. Jadi kalau ada elemen yang belum urut itu akan diulangi secara terus-menerus. Nah, di sini ada penjelasan kode bubble sort dan selection sort. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kode bubble sort. Nah, di sini ada fungsi bubble sort ascending true. Dia itu menerima sebuah list R dan boolean ascending untuk menentukan urutan pengurutan. Setelah itu variabel n menyimpan panjang list. Jadi itu dia fungsinya itu menyimpan panjang listnya. For i in range. Jadi itu looping pertama. Untuk for i in range n mengontrol beberapa kali proses pengurutan yang akan dilakukan. Setelah itu ada looping kedua yaitu for j in range 0, n min i min 1. Dia itu membandingkan elemen yang bersebelahan dan menukar posisi jika perlu.
Setelah itu ada if ascending. Jika ascending true, elemen yang lebih besar akan menggelembung ke akhir list. Jika ascending false, salah, elemen yang lebih kecil itu akan menggelembung ke akhir list juga. Sama ya. Tapi kalau benar yang besar itu akan di akhir list, kalau salah itu yang kecil akan ditaruh di akhir list, menggelembung ke akhir list. Tuh. Terus variabel swap itu digunakan untuk mendeteksi apakah ada pertukaran elemen pada iterasi tertentu. Jika tidak ada pertukaran, maka list sudah urut dan looping itu dapat dihentikan lebih awal untuk efisiensi. Fungsi ini itu akan mengembalikan list yang sudah terurut. Ini ya guys, ada break itu dia tuh menghentikan. Nah, ini ada contoh penggunaan angka. Jadi saya menggunakan angka 47, 10, 98, dan selanjutnya. Terus ini ada rumus urutkan secara menaik. Ini menggunakan ascending. Terus kalau urutan secara menurun itu menggunakan descending. Short descending. Oke. Nah, ini ada penjelasan kode tentang selection sort. Yang pertama, n, len, r itu menentukan jumlah elemen dalam array. Terus ada for i in range n, diisi n itu untuk mengiterasi setiap posisi dalam array dari indeks 0 sampai n. Posisi i menandai batas antara bagian yang sudah diurutkan di kiri dan yang belum itu ada di kanan. Tadi udah yang saya jelasin di awal. Terus ada variabel min idx, diset ke i sebagai asumsi awal elemen terkecil. Looping dalam for j in range i plus 1 n itu mencari elemen terkecil di sub array r. Jika ditemukan elemen lebih kecil dari r min idx, maka min idx itu akan diperbarui. Ini rumusnya ya teman-teman. Ini untuk temukan indeks elemen terkecil. Terus tukar elemen itu menempatkan elemen terkecil pada posisi yang benar dalam urutan. Pencarian dan penukaran ini akan diulang setiap pola ya, sampai seluruh array ini urut. Jika belum urut ya akan diulangi terus-menerus, seperti penjelasan tadi. Nah, ini ada contoh penggunaan selection sort. Saya menggunakan data angka, yaitu 64, 34, 25, 12. Nah, ini ada hasilnya urut ya dari 11, 12, 25. Ini ada kesimpulan yaitu bubble sort mudah dipahami dan diimplementasikan tetapi kurang efisiensi karena sering melakukan pertukaran elemen sehingga waktu eksekusinya itu lebih lama, terutama untuk dataset besar. Jadi dia tuh nggak disarankan lah. Nah, kalau selection sort ini itu juga sederhana namun lebih efisiensi dari segi jumlah pertukaran karena hanya melakukan satu pertukaran per iterasi utama. Ini membuatnya lebih cepat dari bubble sort dalam banyak kasus. Jadi kalau bubble sort dan selection sort dibandingkan itu saya akan merekomendasi memakai selection sort. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.